Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pemikiran sejarah ekonomi Islam. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 13. Latar belakang ilmu ekonomi Islam itu sendiri sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama Al-Quran dan hadis, maka pemikiran ekonomi muncul juga bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad akhir 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Perekonomian di masa Rasulullah SAW. Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang baik implementasi Islam termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Muhammad SAW adalah seorang pembisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian Rasulullah di sini adalah pada masa Madinah. Pada periode Mekah, masyarakat muslim sebelum sempat membangun perekonomian pada masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Selanjutnya pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Karakter umum dari perekonomian pada masa itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Dan sumber pendapatan pada masa Rasulullah SAW itu terbagi menjadi tiga, yaitu dari kaum muslimin, dari kaum non-muslimin, dan umum. Perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Para Khulafaur Rasyidin adalah penerus kepemimpinan Muhammad SAW. Karenanya, kebijakan mereka tentang perekonomian pada dasarnya adalah melanjutkan dasar-dasar yang dibangun Rasulullah SAW. Dan selanjutnya, khalifah di masa Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau banyak menemui permasalahan dalam pengumpulan zakat. Sebab pada masa itu mulai muncul orang-orang yang enggan membayar zakat. Beliau membangun lagi Baitul Mal dan meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat. Sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, beliau juga mulai mempelopori sistem penggajian bagi aparat negara. Dan selanjutnya, khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dipandang paling banyak melakukan inovasi dalam perekonomian. Umar bin Khattab menyadari pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian. Karenanya, ia mengambil langkah-langkah besar pengembangan bidang ini. Misalnya, ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat yang bersedia menggarapnya. Dan khalifah selanjutnya ialah Utsman bin Affan. Permasalahan ekonomi di masa Utsman bin Affan semakin rumit, sejalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam. Dan selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mewarisi kendali pemerintahan dengan wilayah yang luas, tetapi banyak potensi konflik dari khalifah sebelumnya. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam itu dibagi menjadi empat periode, yaitu periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan periode kontemporer. Terus selanjutnya, pada periode pertama itu tokoh-tokohnya Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaib'i, Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, Harith bin As'ad Al-Muhasibi, Ibnu Miswar, dan Mawardi. Abu Hanifah sendiri yaitu menyumbangkan beberapa konsep ekonomi. Salah satunya adalah salam, yaitu suatu bentuk transaksi di mana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak disepakati. Terus tokoh selanjutnya yaitu Abu Yusuf. Abu Yusuf menekankan pentingnya prinsip keadilan, kewajaran, dan penyesuaian terhadap kemampuan membayar dalam perpajakan, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Sedangkan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaib'i membahas berbagai aturan syariat tentang tijarah, zira'ah, dan sina'ah. Selanjutnya Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Beliau menjelaskan keuangan publik, kebijakan fiskal secara komprehensif. Di dalamnya dibahas secara mendalam tentang hak dan kewajiban negara, pengumpulan dan penyaluran zakat, kus, kharaj, fai, dan berbagai sumber penerimaan negara lainnya. Terus selanjutnya Harith bin As'ad Al-Muhasibi membahas cara-cara memperoleh pendapatan sebagai mata pencaharian melalui perdagangan, industri, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Selanjutnya Ibnu Miskau. Ia banyak membahas tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa.
Sementara pemikiran Mawardi tentang ekonomi, ia banyak membahas tentang pemerintah dan administrasi, berisi tentang kewajiban pemerintah, penerimaan dan pengeluaran negara, tanah, hak prerogatif negara untuk menghibahkan tanah, kewajiban negara untuk mengawasi pasar, dan lain-lain. Terus selanjutnya periode kedua, yang dimana tokoh-tokoh periode kedua yaitu Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Nasiruddin Tusi. Al-Ghazali sendiri dikenal memiliki pemikiran yang luas dalam berbagai bidang. Dalam pandangan Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi harus ditujukan mencapai maslahah untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati manusia. Terus Ibnu Taimiyah banyak membahas problema ekonomi yang dihadapi saat itu, baik dalam tinjauan sosial maupun hukum Islam. Ibnu Taimiyah telah membahas pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas, peranan dan lingkup dari peranan negara. Selanjutnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan ekonomi muslim yang terbesar karena sedemikian cemerlang dan luas bahasannya tentang ekonomi. Ibnu Khaldun memberikan bahasan yang luas terhadap teori nilai, pembagian kerja, dan perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran konsumsi, produksi, uang, siklus perdagangan, keuangan publik, dan beberapa bahasan makroekonomi lainnya. Selanjutnya, tokoh yang terakhir ialah Nasiruddin Tusi. Nasiruddin Tusi adalah ilmuwan muslim berpengetahuan lengkap. Ia dikenal sebagai ahli dalam bidang astronomi, astrologi, matematika, dan tentu saja dalam bidang ilmu sosial. Tusi menyebut ekonomi sebagai political economy, sebagaimana terungkap dalam kata siasa mudun yang ia gunakan. Kata ini berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu siasa atau politik dan mudun atau kota dan struktur perekonomiannya. Ia menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi sehingga memungkinkan terciptanya kerjasama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa kebutuhan hidup. Terus selanjutnya periode ketiga, tokoh periode ketiga itu yaitu Syah Waliullah dan Muhammad Iqbal. Syah Waliullah dalam periode ketiga ini menjelaskan tentang rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan pembangunan masyarakat. Menurutnya, manusia secara alamiah adalah makhluk sosial sehingga harus melakukan kerjasama antara satu orang dengan orang lainnya. Sedangkan Muhammad Iqbal lebih dikenal sebagai filosof, sastrawan, atau juga pemikir politik. Muhammad Iqbal sebenarnya juga memiliki pemikiran-pemikiran ekonomi yang brilian. Pemikirannya memang tidak berkisar tentang hal-hal teknis dalam ekonomi, tetapi lebih kepada konsep-konsep umum yang mendasar. Dalam karyanya, Puisi dari Timur, ia menunjukkan tanggapan Islam terhadap kapitalisme Barat dan reaksi ekstrim dari komunisme. Selanjutnya untuk periode terakhir yaitu periode kontemporer. Dalam Carta 1980 membagi topik-topik kajian dari para ekonom di masa ini menjadi 3 kelompok tema, yaitu perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, khususnya kapitalisme dan sosialisme. Yang kedua yaitu kritik terhadap sistem-sistem ekonomi konvensional, baik dalam tataran filosofi maupun praktikal. Dan yang ketiga yaitu pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri, baik secara mikro maupun makro. Dan di sini pembahasan terakhir yaitu teori Great Gap. Dalam Magnus Opusnya History of Economic Analysis, Schumpeter 1954 mengatakan bahwa terdapat suatu Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama lebih dari 500 tahun, yaitu pada masa yang dikenal sebagai Dark Age oleh Barat. Pada masa kegelapan tersebut, Barat dalam keadaan terbelakang di mana tidak terdapat prestasi intelektual yang gemilang, termasuk juga dalam pemikiran ekonomi. Sekian dari penjelasan kami, semoga bermanfaat bagi yang menonton ataupun bagi yang membaca. Terima kasih.